Hapusan di dewata, itu sian matata, asa sari sasude, dan adong isibe, mas doa kadalani, utana uli. Kita no arbangani ang lemorkin isi hapusan di dewata ilusi alatata asa sari sasude ramadon disipe. Di negeri yang cemerlang ada kota Allah, kota yang mulia dan terang, malam nanti sana. Tiada lagi air mata, mati sakit dan panas. Perhitungan tak tiada, malam tak di sana. Terbangnya mutiara dalam kota Allah. Dari emas jalannya, malam tak di sana. Tiada lagi air mata, mati sakit dan fana. Perhitungan tak tiada, malam tak di sana. Tak perlu matahari dalam kota Allah. Karena Yesus yang terakhir, malam tak di sana. Tiada lagi air mata, mati sakit dan fana. Perhitungan tak tiada, malam tak di sana. Tiada lagi air mata, mati sakit dan fana. Perhitungan tak tiada, malam tak di sana. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terimalah segala pujian, hormat dan sembah kami kepadamu. Engkau layak menerima semua itu, sebab Engkau telah menjadikan kami, menopang hidup kami hari demi hari, bahkan sudah menyelamatkan kami. Sementara kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, tolong kami Tuhan, untuk hidup suci, kudus tak bercacat di hadapan-Mu, dan siap menunaikan panggilan-Mu untuk pergi, memberitakan Injil yang kekal, mempersiapkan banyak orang menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berbicaralah kepada kami siap mendengar, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Tampu Bolon, dan tentunya juga dengan para penatua jemaat, bahkan seluruh anggota jemaat, yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pada hari Sabat yang pertama tahun 2022 ini. Satu kesempatan yang sangat berharga. Biasanya di jemaat-jemaat jarang mengundang pembicara dari luar pada Sabat pertama, khususnya pada tahun baru. Tetapi saya yakin ini tidak kebetulan, ada maksud Tuhan sehingga kita bisa beribadah bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan yang berjudul Pergilah, I will go. Saudara-saudaraku yang terkasih, tahun 2021 sampai 2025 yang akan datang ini
Gereja kita, gereja sedunia, telah mengambil tema yang sangat penting, yaitu aku akan pergi. Dan pada tahun 2022 ini, aku akan pergi menjadikan murid Kristus. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan laporan-laporan, baik dari daerah-daerah, conference, lembaga, bahkan uni, termasuk juga di divisi dan seterusnya, jumlah anggota kita dari tahun ke tahun makin bertambah. Dan pada tahun 2021 yang lalu, saya kira paling sedikit ada 23 juta jiwa anggota jemaat kita. Tetapi sekalipun statistik keanggotaan kita secara seluruh dunia bertambah, namun hati kita juga sedih. Kenapa? Karena laporan dari Uni Indonesia Kawasan Barat, ternyata dari tahun ke tahun anggota kita bertambah. Pada waktu diadakan audit, maka anggota kita juga berkurang. Dan tahun lalu anggota kita, Uni Indonesia Kawasan Barat, hanya sekitar 71.000. Dari beberapa tahun lalu anggota kita sudah 100-an ribu ya. Dan kalau kita cek juga pelajaran sekolah sahabat yang dicetak oleh PH, itu sekitar 70.000. Memang sangat disayangkan oleh karena jumlah anggota kita sebenarnya banyak, tetapi di mana mereka berada? Kebanyakan anggota kita yang dibaptis dari triwulan ke triwulan, sahabat, bahkan juga tahun ke tahun, banyak yang tercatat, tetapi kemudian mereka tidak tahu lagi di mana. Saudara sahabat ini, kita coba lihat dulu apa seharusnya yang harus kita lakukan sebelum kita pergi, sebelum I will go, sebelum kita pergi untuk memberitakan Injil, menjadikan semua orang menjadi murid Kristus, membaptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan juga mengajar mereka segala sesuatu yang Tuhan sudah pesankan. Apa yang harusnya kita lakukan lebih dahulu? Marilah kita lihat satu persatu pada hari Sabat ini. I will go. Sebenarnya kata I will go atau go itu bukan hanya sekadar pergi dalam arti berjalan. Kata go itu sebenarnya adalah call to action. Bertindak, melakukan sesuatu, bukan hanya sekadar pergi, pindah dari suatu tempat ke tempat lain atau pergi ke tempat lain, tapi action. Bukan hanya sekadar kata-kata, bukan hanya sekadar pengakuan, bukan hanya sekadar tetapi action. Sama seperti iklan dari salah satu merek sepatu yang terkenal ya, Nike. Diceritakan bahwa pernah satu kali Nike ini jatuh penjualannya. Penjualannya disalib oleh Reebok. Padahal sebelumnya Nike ini top. Kemudian apa yang membuat ya penjualan ini menurun? Setelah mereka mengadakan rapat di bagian sales marketing, maka mereka mengambil satu keputusan. Coba kita buat satu katakanlah sebagai brand daripada Nike ini dengan satu moto yang gampang diingat. Maka mereka mengambil keputusan untuk menambahkan motonya, yaitu just do it. Lakukan saja. Saudara-saudara, kita dari tahun ke tahun sudah terlalu banyak seminar-seminar. Walaupun seminar itu saya kira sangat penting. Pembahasan-pembahasan itu sangat penting. Tetapi kita seringkali terlalu hanyut dalam seminar-seminar, tetapi jarang kita action. Bukan berarti tidak ada, tetapi jarang atau lebih sedikit action daripada seminar. Seharusnya kalau lebih banyak action, seminarnya juga sudah makin berkurang. Atau paling tidak di seminar itu adalah pelaporan atau kesaksian-kesaksian. Oleh karena itu sebelum kita dapat beraction atau bertindak untuk menjadikan murid, membaptis, dan juga mengajar, inilah yang pertama-tama harus kita lakukan. Yang pertama, pergilah dan jangan lagi berbuat dosa mulai dari sekarang. Saudara-saudaraku, tentunya kata-kata ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang tertangkap basah
sedang melakukan pelanggaran hukum ke-7. Para ahli Taurat, orang Farisi, dan musuh-musuh yang memusuhi Yesus sengaja menjerat perempuan ini. Dan mereka lah sebenarnya yang menjerat perempuan ini sebagai alat untuk menjatuhkan Yesus. Mereka lah yang berzina dengan perempuan ini, dan mereka juga yang menyeret perempuan ini ke hadapan Yesus. Dan mereka bertanya, "Guru, menurut hukum Taurat, seorang yang kedapatan berbuat zina, seperti halnya perempuan ini, haruslah dilempari dengan batu sampai mati. Guru, apa katamu?" Saudara-saudara, mereka sebenarnya bukan pengen jawaban untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan, karena mereka ahli Taurat, orang Farisi, yang memang tiap hari membaca kitab Musa. Tetapi mereka bertanya untuk menjerat Yesus. Kalau Yesus berkata, "Iya, mari kita lempari dengan batu," maka Yesus akan dianggap sebagai pengkhianat atau pemberontak kepada bangsa Roma. Karena bangsa Yahudi tidak berhak memutuskan kasus untuk kasus pidana atau pembunuhan. Kalau Yesus katakan, "Oh, tidak boleh," maka mereka akan juga menjerat Tuhan Yesus. Berarti kau tidak tunduk kepada hukum Musa. Gantinya Yesus menjawab pertanyaan itu, jeratan itu, Yesus membungkuk. Kalau dalam gambar ini lukisan ya, ini nggak benar sebenarnya, tapi sebagai ilustrasi. Dia membungkuk dan menulis di tanah. Kalau di sini kelihatannya dia menulis di lantai. Dia menulis di tanah. Apa yang dia tulis? Sambil dia menulis dan dia menjawab para penduduknya berkata, "Oke lah, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, dialah yang pertama melempari perempuan ini dengan batu sampai mati." Karena memang tidak ada di antara mereka yang tidak berdosa, dan mereka kepo, pengen tahu apa sih yang ditulis oleh Yesus ini. Mereka menulis hamba Tuhan Elena berkata dalam buku The Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman. Ternyata yang ditulis oleh Tuhan Yesus adalah dosa-dosa dari orang-orang Farisi ahli Taurat yang menjebloskan atau yang menyeret perempuan ini ke kaki Yesus. Pada waktu mereka membaca, ternyata dosa-dosa mereka yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Apa dosa-dosa ahli Taurat orang Farisi ya? Kalau kita baca dalam Matius 23, dosa-dosa mereka itu sangat mengerikan. Mereka itu munafik, bagaikan kubur yang kelihatan putih di luar, di dalamnya tulang belulang. Mereka itu memberikan persepuluhan persembahan sampai hal-hal yang terkecil, tetapi mereka mengabaikan belas kasihan dan lain sebagainya. Bahkan dosa-dosa kesombongan dan rencana mereka membunuh Yesus. Maka mereka pun akhirnya meninggalkan Yesus dan perempuan itu, sampai tak seorang pun yang ada di depan mereka. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Maka Yesus menjawab, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan lagi berbuat dosa mulai dari sekarang." Saudara-saudaraku, perempuan ini pergi dan mulai saat itu dia pun bertobat dan tidak lagi pernah melacurkan diri atau tertangkap basah seperti sedia kala. Saudara-saudaraku hamba Tuhan yang terkasih, umat Tuhan di Jemaat Moriah maupun saudara-saudara kita dari berbagai tempat yang mungkin Zoom saat ini ada di Jemaat Mount Moriah. Tentu dosa-dosa kita beda. Kita belum tentu seperti perempuan ini yang ketangkap basah berbuat zina, atau mungkin laki-laki yang kedapatan mungkin melanggar hukum ke-7. Orang-orang Advent, kalaupun ada dosa-dosanya, mungkin bukan masalah berbuat zina. Tetapi pada prinsipnya, walaupun dosa kita bukan berbuat zina, pelanggaran hukum ke-7, mungkin ada dosa kita yang lain. Apakah mungkin pelanggaran hukum Sabat? Atau dosa yang malah tidak kelihatan? Apa dosa yang tidak kelihatan itu? Dosa yang tidak kelihatan itu adalah kesombongan. Saya merasa diri lebih benar dari si A. Ya Tuhan, kata orang Farisi dalam doanya, aku bersyukur karena aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhanku. Dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sebelum kita bisa pergi
untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Perintah Tuhan Yesus kepada kita sekarang ialah stop sinning. Jangan lagi berbuat dosa mulai dari sekarang. Saudara-saudaraku, gereja-gereja lain non-Advent berkata, selagi kita di dunia ini, kita tidak mungkin katanya lepas dari dosa. Mungkin ada benarnya ya. Mereka bilang tak mungkin kita tidak bisa menuruti firman Tuhan. Hukum-hukumnya tak bisa kita turuti, hanya anugerahnya kita andalkan. Memang benar. Dengan kekuatan kita tidak bisa menuruti perintah-perintah Tuhan. Tetapi di dalam setiap perintah Tuhan, ini kabar baiknya, ada janji, ada kuasa. Kepada orang lumpuh dikatakan berdirilah, berjalanlah. Kalau digunakan logika Tuhan, loh, saya ini kan lumpuh, bagaimana saya berdiri dan berjalan? Sembuhkan dulu saya baru berjalan. Tapi Yesus tidak. Ditanya, apakah engkau mau sembuh? Sembuh, mau. Berdiri dan berjalan, angkat tilammu. Di dalam perintah Tuhan yang disambut itu ada kuasa. Pada saat Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah dan jangan lagi berbuat dosa mulai dari sekarang, dan dia menerima janji Tuhan, maka oleh kuasa Tuhan, anugerahnya membuat dia tidak lagi berbuat dosa mulai dari saat itu. Tidak lagi menjadi perempuan pelacur, tidak lagi menjadi bulan-bulanan oleh karena ditangkap dan diseret oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Saudaraku, Tuhan yang tahu dosa kita masing-masing. Mari kita renungkan sebelum kita berkata I will go to make disciples pada tahun 2022 ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Saya ini banyak dosa dan kesalahan. Bersihkanlah saya Tuhan dari segala dosa-dosaku dengan hisop. Basuhlah aku dalam darah-Mu, darah anak domba yang tercurah. Itulah yang menjadi harapanku. Supaya aku dapat pergi dengan hati nurani yang bersih. Dengan hati yang tenang, sehingga aku pun dapat memberitakan firman Tuhan, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Tuhan memberkati kita, apabila kita bertekad untuk berhenti dari segala dosa kita mulai dari sekarang. Yang kedua, kita mengetahui cerita dua orang yang dirasuk setan di Gadara. Setan itu bernama Legion. Sangat kuat. Pada waktu Tuhan Yesus datang menghampiri, dan mereka berteriak, apakah engkau datang untuk menghakimi kami atau menghukum kami? Izinkanlah kami masuk ke babi-babi itu, kata setan kepada Tuhan Yesus. Dan dipersilahkan. Setelah orang yang dirasuk setan ini sadar, dan jadi waras, diberikan kepadanya pakaian, dan dia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Guru, izinkanlah aku mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tidak. Sebaliknya, pergilah ke kampung halamanmu. Ceritakanlah segala yang telah diperbuat Tuhan kepadamu. Saudara-saudaraku, tidak semua kita bisa menjadi pengkhotbah, tidak semua kita bisa menjadi guru Alkitab, tetapi semua kita bisa menjadi saksi. Tetapi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Kalau apa? Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Orang gila yang di Gadara ini telah didiami oleh Roh Kudus Tuhan, dan roh jahat legion telah meninggalkan dia. Maka dia pun siap pergi ke kampung halamannya untuk memberitakan segala sesuatu yang diperbuat Tuhan kepadanya. Dan kita baca di dalam catatan Injil, orang-orang yang berada di Dekapolis atau 10 kota yang seberang Danau Galilea atau Tiberias itu telah mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan telah membebaskan dia dari roh jahat. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa langsung menjadikan orang menjadi murid Tuhan. Tetapi kita bisa dimanapun dan kapanpun menceritakan apa yang telah diperbuat Tuhan kepada kita. Kepada saya secara pribadi, saya bisa saksikan sekarang. Walaupun waktu kita tidak cukup, tapi secara sepintas, Tuhan telah melakukan perkara besar dalam hidup Jahotner. Jahotner dilahirkan di satu tempat yang tidak ada di peta. Sampai sekarang, tempat saya dibesarkan pun tidak ada di peta ya. Cari di Google Map belum ada. Tetapi yang dekat dengan itu ada.
Tetapi Tuhan telah melakukan perkara besar kepada saya. Saya bisa saksikan berjam-jam, mungkin bisa 1 malam. Tetapi intinya lah, bahwa walaupun saya berasal dari keluarga yang sangat miskin, tidak ada harapan kalau dari segi biaya pendidikan, tetapi Tuhan telah berkenan membesarkan saya, mendidik saya, bersekolah. Bahkan yang tadinya saya tidak punya cita-cita jadi pendeta, cita-cita saya ahli hukum atau bahasa, tetapi Tuhan telah menuntut saya menjadi hambanya. Bahkan juga telah melayani 15 tahun di dunia penerbitan IPH, dan pada tahun 2020 ini kembali lagi ke sini untuk mengakhiri masa pelayanan. Semua itu bukan karena kehebatan saya, tetapi oleh karena Tuhan telah berbuat perkara besar. Saudara-saudaraku, sebelum kita mengajar orang, sebelum kita memanggil orang atau membawanya kepada pendeta atau kepada ketua jemaat kita untuk diajar, mari kita ceritakan segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Perempuan Samaria, dia telah bersuami 5 kali, dan yang sekarang pun bukan suaminya. Pada waktu dia meminta air hidup kepada Tuhan Yesus, berikanlah kepada aku air hidup itu supaya aku jangan lagi datang ke sini mengambil air. Apa kata Yesus? Baiklah, panggillah suamimu. Wah, saya tidak bersuami, kata dia. Memang benar. Yang sekarang pun bukanlah suamimu, katanya. Wah, langsung dia tinggalkan kendinya. Dan dia pergi ke Sikar, kampung halamannya. Dan dia berseru, saya telah bertemu dengan seorang, mungkinkah dia Mesias? Mari coba lihat, katanya. Dan akhirnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya tinggal di sana. Dan akhirnya mereka berkata, sekarang kami telah bertemu dengan Mesias. Bukan lagi karena perkataanmu atau kesaksianmu, tetapi oleh karena kami sendiri telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, sebelum orang lain encounter, bertemu dengan Tuhan Yesus, mari kita ceritakan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Dengan demikian, maka kita pun dapat menjadi saksi bagi banyak orang di sekeliling kita. Yang ketiga, kita mengetahui cerita tentang seorang muda, seorang penghulu muda yang kaya, the rich young ruler. Dia berlari-lari dan bertelut di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Hanya Tuhan yang baik. Tetapi karena dia adalah guru yang baik dan hanya Tuhan yang baik, dari segi logikanya, sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan juga, ya. Dia bukan hanya sekadar guru. Dia adalah Tuhan karena hanya Tuhan yang baik dan dia adalah baik. Yesus menjawab, ya, turutilah perintah Tuhan. Oh, dia merasa senang. Untunglah yang dikatakan itu, turutilah perintah-perintah Tuhan. Guru katanya, dari sejak kecil saya sudah menuruti perintah-perintah itu. Oh, begitukah? Kira-kira begitulah mungkin dialognya, ya. Oke lah, kalau memang sudah. Kalau begitu, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudaraku, di dalam kisah Matius pasal 19 ini kita mengetahui, maka pergilah the rich young ruler ini dengan sedih oleh karena banyak hartanya. Dan Yesus berkata, oh betapa sulitnya, katanya, orang kaya masuk surga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kelihatannya ini kata-kata yang kurang bagus, ya, kepada saudara-saudara kita yang kaya raya. Sebenarnya tidak semua jenis orang kaya yang susah masuk surga. Yang memang kaya di dalam Tuhan, itu tidak ada masalah. Misalnya seperti Abraham, dia orang kaya. Dia adalah hamba Tuhan. Dan banyak lagi hamba Tuhan yang kaya lainnya. Ishak juga kaya, Yakub juga kaya, bahkan juga Raja Daud kaya. Tetapi mereka itu sangat dekat dengan Tuhan. Raja Salomo kaya. Dia juga adalah hamba Tuhan, yang walaupun dalam hidupnya pernah jauh dari Tuhan, tapi kemudian bertobat. Sangat sulit orang kaya masuk surga. Dalam arti apa? Kalau yang kekayaannya itu yang menghalangi dia mengikut Tuhan Yesus. Dan jangankan kekayaan, orang-orang yang sombong, walaupun bukan kaya, ya, itu pun tidak bisa mengikut Tuhan Yesus. Orang-orang yang pintar, yang menganggap dia lebih pintar daripada Tuhan Yesus, dia pun tidak bisa mengikut Tuhan Yesus. Orang-orang yang merasa ganteng, merasa cantik, sama seperti Lucifer, oleh karena kecantikannya atau kegagahannya itu, bahkan pintar memimpin lagu,
Dia yang paling dekat ke tahta Tuhan. Dia berkata dalam hatinya, aku akan naik ke sebelah utara. Aku akan mendirikan tahtaku di sebelah utara. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudara, yang menghalangi seseorang untuk mengikut Tuhan tidak selalu kekayaan. Ada juga karena kemiskinan. Mereka berkata, tiada Tuhan, masa dibiarkannya aku miskin? Yang kaya berkata, buat apa Tuhan? Karena semua ada. Yang pintar, kami sekarang sedang membuat penelitian. Satu umur manusia itu bisa 300 tahun, bahkan tak mati-mati. Kami akan ciptakan manusia dengan dengan intelijensia buatan, artificial intelligence. Mobil pun tidak perlu lagi driver, pesawat pun tak perlu driver. Segala macam akan berjalan dengan otomatis. Saudara-saudara, sekarang mari kita tanya diri kita. Apa yang membuat kita tidak bisa mengikut Tuhan? Dengan sepenuhnya. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, deny himself atau herself. Memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari. Saudara-saudaraku, inilah sebenarnya inti dari kekristenan. Kita harus berani meninggalkan atau melepaskan segala sesuatu demi Tuhan. Istri Lot sudah keluar badannya dari Sodom, tapi otaknya, pikirannya, hatinya, jiwanya masih Sodom. Pada waktu mereka sudah ditarik oleh malaikat meninggalkan kota Sodom, melarikan diri ke kota Zoar, tetapi dia melirik. Lirikannya itu sebenarnya hanyalah pernyataan luar dari apa yang di dalam. Dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Saudara-saudaraku, marilah kita mengambil keputusan pada hari Sabat yang kudus ini. Sebelum kita menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, membaptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu. Sudahkah kita mau melepaskan segala sesuatu yang ada pada kita, yang menghalangi kita mengikut Tuhan Yesus? Semoga Tuhan menolong kita. Sebelum kita pergi, apa yang harus kita lakukan? Yang keempat, saudara-saudaraku, pergilah. Berdamai dahulu dengan saudaramu. Sangat disayangkan saudara-saudaraku, sebagai gembala jemaat dan juga sebagai pendeta, bahkan kependetaan di UNI, saya melihat bahwa orang-orang Advent banyak yang bermusuhan satu sama lain. Orang-orang Batak berkata, aku tidak mau salaman dengan dia, katanya. Lebih baik kami bertemu di kuburan atau tanah merah, tanah narara. Kapanpun aku tidak mau. Perjamuan kudus, saudara, tak mau salaman. Selagi pendeta itu ada di situ, saya tidak mau ke gereja. Selagi dia ketua jemaat, saya tidak mau datang ke gereja. Dan lain sebagainya. Saudaraku, kalau di dunia saja kita tidak bisa berada di satu tempat, bahkan bersalaman, apalagi di surga. Jangan harapkan kita berada di surga kalau kita sendiri tidak mau saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling menerima satu sama lain. Kalau kamu katanya datang ke bait suci, membawa persembahanmu, pada waktu kamu mempersembahkan persembahanmu, tiba-tiba kamu teringat bahwa kamu ada masalah dengan saudaramu. Pergi dulu, tinggalkan dulu persembahanmu, berdamai dulu, bereskan dulu dengan saudaramu. Barulah datang menghadap aku, kata Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sekarang ke bait suci tidak lagi bawa persembahan domba atau persembahan merpati atau tepung atau apa saja. Kita datang mempersembahkan tubuh kita. Roma 12:1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kamu tahu membedakan mana yang baik. Dan kamu akan berubah, tidak mengikuti dunia, tapi diubah di dalam watak kita menjadi seperti Kristus, dimeteraikan dengan nama Allah Bapa dan Anak Domba. Saudara-saudaraku, tabiat Tuhan tidak akan bisa dimeteraikan dalam diri kita, di dahi kita, kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni atau memaafkan saudara-saudara kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita itu siapa? Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Saudara-saudaraku, sangat disayangkan ada keluarga yang pada saat ada konflik bersama dengan istrinya, tidak ngomongan 2 bulan. Tinggal satu rumah, saudara. Si suami memasak di sana, istri masak di sini. Tidak ngomongan 2 bulan.
Dan sesudah itu pun hubungan mereka tidak membaik. Bagaimana bisa tiba di surga? Dengan istri pun tak bisa berdamai, dengan suami pun tidak bisa berdamai, dengan saudara pun tidak bisa berdamai. Saudara-saudaraku, tidak mungkin kita dikatakan murid-murid Tuhan kalau kita tidak bisa saling mengasihi satu sama lain. Tadi Bapak Ketua kita, Bapak Stefanus sudah berkata, inilah tandanya bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Bahkan saudara-saudaraku, orang-orang Kristen itu paling bangga dan paling senang ya menghafal Yohanes 3:16. Apa itu Yohanes 3:16? Dari anak-anak sampai orang tua tidak pernah lupa Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada pasangannya ini. Apa pasangannya ini? Pasangan dari Yohanes 3:16 ialah 1 Yohanes 3:16. Apa isinya 1 Yohanes 3:16? Kalau Tuhan sudah mengasihi kita katanya dan mengorbankan nyawanya buat kita, maka kita pun wajib juga menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Ini yang kita sering lupa. Mengampuni aja, berdamai aja. Oh enggak gua enggak mau berdamai dengan dia katanya. Lebih baik gua mati. Ya memang mati akhirnya dan tidak masuk surga. Sayang sekali ya. Padahal Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Harusnya karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, ngapain kita lagi mati buat diri kita? Dia sudah miskin, supaya melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. Dia sudah dihina, supaya melalui kehinaannya kita bisa dihormati. Dia juga sudah mati, supaya melalui kematiannya kita beroleh hidup. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebelum kita pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptiskan mereka, marilah coba dulu kita pergi dan berdamai dengan saudara kita, berdamai dengan anak-anak kita, berdamai dengan orang tua kita, apalagi pada tahun baru ini, maaf lahir dan batin. Jangan cuma hanya di bibir, tetapi juga di dalam hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Marilah kita saling mengampuni, oleh karena dosa kita pun yang paling besar telah diampuni oleh Tuhan. Yang kelima, saudara-saudaraku, dalam perumpamaan Tuhan Yesus Matius pasal 25, kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya yang diharapkan siap menanti kedatangan Sang Tuhan. Maka Sang Tuhan ini memberikan kepada hamba-hambanya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 5 talenta ini pergi dan menjalankan atau memberdayakan talentanya. Kepadanya diberikan 5, yang memperoleh 5 menjadi 10. Yang memperoleh 2, dia juga menjalankannya dengan setia, jujur, memberdayakannya. Dia menerima 2, dia mendapatkan 2. Tetapi sangat disayangkan yang menerima 1 talenta. Pada waktu tuannya memanggil mereka dan bertanya bagaimana pertanggungjawaban talenta itu, yang 5 melaporkan, yang 2 melaporkan, tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang setia, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang besar. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Tapi waktu tiba giliran yang menerima 1 talenta, sangat disayangkan. Kenapa? Dia bilang begini, Tuhan, saya tahu Tuhan itu seorang yang mau menuai dari yang tidak Tuhan tabur. Kaget ini Tuhan. Saya tahu Tuhan itu Tuhan yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Oh begitu ya? Kalau ku tahu begitu, tentu tidak ku kasih kepadamu. Udah ku kasih kepada orang lain. Memang kau dasar hamba yang jahat. Hamba yang malas. Hamba yang tidak berguna. Pelayan katanya, ambil itu talenta dari dia dan serahkan kepada 10 talenta. Dan lemparkan dia ke dalam kegelapan yang pekat. Di sana terdapat ratap gigi dan ratap tangis. Saudara-saudaraku, kita masing-masing sebagai umat Tuhan, bahkan bukan umat Tuhan, semua orang di dunia ini menerima talenta. Dan juga tentunya buat kita yang percaya menerima karunia rohani. Apakah kita pergi dan menjalankannya dengan setia? Ataukah kita protes Sang Tuhan itu dalam hati kita, Tuhan ini, kok saya ini nggak bisa bernyanyi? Kok saya ini nggak bisa main piano? Kenapa saya nggak pintar khotbah?
Kenapa saya nggak bisa mengajar sekolah sahabat dengan mantap? Saudara-saudaraku, jangan kita gantinya melihat talenta orang, karunia rohani orang, dan kita protes Tuhan. Kita katakan Tuhan ini tidak adil. Masa saya hanya, ya, dari tahun ke tahun saya hanya terpilih sebagai diaken atau diakenes? Gak ada masalah. Karena bukan banyaknya talenta kita, tetapi betapa bersyukurnya kita mendapatkan atau menerima talenta itu, dan juga mendayagunakannya dengan setia demi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi pelayan bagi sesama manusia. Saudara-saudaraku, kalau kita pikir-pikir ya, kenapa sih Tuhan tidak memberikan saya kemampuan untuk bernyanyi seperti pendeta Wendel Mandolak? Dia kalau habis khotbah dia bernyanyi loh. Dan banyak orang yang terjamah hatinya, sesudah berkhotbah dia bernyanyi. Saya nggak bisa bernyanyi. Tapi saya suka nyanyian, suka mendengar. Saya enjoy lagu yang musik-musik. Tapi saya nggak pintar bernyanyi. Saya tidak bisa membuat orang tertawa-tertawa seperti pendeta Lubis. Dari semua pengkhotbah yang salah satu yang paling saya sukai pendeta Lubis. Karena saya tidak pernah ngantuk kalau dia khotbah. Alangkah baiknya kalau saya bisa berkhotbah seperti dia. Tapi nggak bisa. Apakah saya berhenti berkhotbah? Oh tidak. Tuhan sudah mempercayakan kepada saya kemampuan untuk berkhotbah. Sesuai dengan rencana Tuhan. Saya sambut itu. Saya sampaikan. Apakah orang tertawa atau tidak? Itu bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan firman Tuhan. Agar umat dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, Yesus berkata kepada para muridnya, pergilah dan berbuah banyak. Inilah yang diharapkan dari kita. Jadi, saudara-saudaraku, sebelum kita komit untuk to make disciples, menjadikan semua bangsa murid, marilah kita mendayagunakan semua talenta kita. Apapun yang dipercayakan Tuhan. Apakah kita penyambut tamu, menyiapkan makanan, seksi transportasi, seksi multimedia, atau juga sound system, apa saja. Mari kita gunakan semua itu demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, dia tidak bertanya, mana di sini yang talentanya berkhotbah? Mana talentanya di sini mengajar kita? Tidak. Sabarlah ya hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam hal-hal kecil. Sekarang terimalah tanggung jawab yang lebih besar. Inilah yang diharapkan dari kita untuk pergi menjadikan bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa murid. Inilah yang akan kita lakukan. Sesudah kita melakukan hal-hal yang tadi itu, maka kita siap menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Murid Tuhan bukan hanya sekadar mengajar untuk dibaptis. Murid Tuhan menjadikan mereka menjadi pengikut Tuhan. Murid Tuhan artinya meniru segala pengajaran, segala teladan dari sang guru, yaitu Yesus. Dan yang ketujuh yang terakhir, bukan hanya kita muridkan mereka, bukan hanya kita baptis di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tetapi ini dia, ini yang sering kita lalai, kita harus mengajarkan mereka melakukan segala yang diperintahkan kepada kita. Jadi jangan lagi 2 sahabat, 3 sahabat yang dibaptis di jemaat kita nggak tahu kemana. Tetapi kita harus ajarkan segala sesuatu komplit, lengkap, tuntas. Di dalam khotbah-khotbah KKR, di dalam kelas-kelas baptisan, atau juga mungkin care group, belum tentu 28 doktrin dasar gereja kita dibawakan. Apalagi nubuatan-nubuatan mengenai hari zaman. Saudara-saudaraku, marilah kita bertekad sebagai murid-murid Tuhan, sebagai penerus dari saksi Tuhan. Mari kita pergi, tetapi marilah kita persiapkan diri kita agar kita berhenti dari segala dosa-dosa kita. Agar kita menceritakan segala perbuatan baik yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Agar kita membuang segala sesuatu yang menghalangi kita mengikut Tuhan Yesus. Agar kita pergi berbuat banyak, mendayagunakan talenta-talenta kita. Dan marilah kita menjadikan semua orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Meneladani hidupnya, pengajarannya. Dan mengajarkan kepada mereka segala
Semuanya, as a whole. Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang kurang. Sehingga mereka siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali bersama-sama dengan kita. Dan sebelum kita pergi kepada orang lain, marilah kita persiapkan diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kerabat kita. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sehingga apabila kita tiba di surga, maka kita pun akan puas bahwa seluruh anggota keluarga kita tidak ada yang tertinggal. Dan kita akan bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena akhirnya kita bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan yang sudah menjadikan kami, menopang hidup kami dan menyelamatkan kami, dan memanggil kami jadi murid-Mu. Generasi penerus jemaat Tuhan di akhir zaman, memberitakan kabar keselamatan Yesus Kristus ke tempat-tempat dimanapun kami berada, ke gunung, ke lembah, ke kota maupun ke desa. Karena Tuhan akan datang segera. Ya Tuhan, sebelum kami menceritakan segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kami, sebelum kami bawakan pekabaran 3 malaikat, sebelum kami menyampaikan seluruh kehendak Tuhan, ya Bapa, kami datang kepadamu. Ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami. Berikanlah kepada kami kuasa untuk hidup kudus, suci, tak bercacat di hadapan-Mu. Meteraikanlah kami dengan meterai tabiat-Mu, agar kami siap menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kiranya sahabat ini Tuhan berkenan memberkati kami semua, mulai dari anak-anak, remaja, orang muda, orang tua, bahkan lanjut usia, laki-laki dan perempuan, semua anggota jemaat, bahkan tamu-tamu yang hadir pada sahabat ini, bahkan yang berhalangan hadir. Tuhan kiranya memberkati masing-masing kami, agar kami tetap sehat, panjang umur, terhindar dari semua sakit, penyakit, kecelakaan, mara, dan bahaya. Dilindungilah kami di rumah, di perjalanan, di tempat pekerjaan, kemanapun kami melangkah. Biarlah hadirat-Mu bersama kami, Roh Kudus menuntun kami, dan malaikat-Mu menjaga kami. Dan biarlah janji Tuhan, sebagaimana yang Tuhan janjikan di dalam kitab Ulangan, akan menjadi bagian masing-masing kami. Jikalau engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah, dan melakukannya dengan segenap hatimu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga, memelihara hatimu, hidupmu tetap tenang, bahagia di dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai masing-masing kita sekalian sampai kedatangannya yang kedua kali. Haleluya. Amin.